Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah roti hidup. Ada orang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa obat. Orang seperti itu biasanya didatangi oleh banyak orang. Ada yang datang untuk minta penyembuhan, dan ada juga yang hanya sekedar ingin melihat secara langsung. Hal semacam itu bukan sesuatu yang baru. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan sesudah Yesus membuat mujizat penggandaan roti, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka mengikuti Yesus bukan karena memahami siapa sebenarnya Yesus itu dan apa yang Dia ajarkan dan teladankan, melainkan karena mereka telah makan roti sampai kenyang. Dengan mengikuti Yesus, mereka berharap akan selalu mendapatkan roti tanpa harus bersusah payah bekerja. Yesus kemudian menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Tentu saja Yesus bukan roti dalam arti harafiah. Dengan menggunakan metafora roti hidup, Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias, Anak Allah yang menjadi sumber kehidupan, terutama bagi umat manusia. Sebagai Mesias, Dia mengajarkan dan memberi contoh bagaimana manusia harus menjalani hidupnya masing-masing. Yesus juga menegaskan bahwa Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya dan memberikan mereka hidup kekal. Akan tetapi, Yesus merasa prihatin. Orang-orang yang melihatnya secara langsung tetap tidak memahami dan tidak meyakini bahwa Dia adalah Mesias. Mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya, tetapi pikiran dan hati mereka tetap tertutup. Sepanjang sejarah, sudah ada banyak sekali orang yang menyebut diri sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Di seluruh dunia, sekarang ini saja ada sekitar 2,4 miliar orang Kristen. Salah satunya adalah kita. Orang menjadi Kristen dengan berbagai alasan. Ada yang karena warisan dalam arti lahir dan dari keluarga Kristen, dan ada yang karena pilihan. Orang mempertahankan jati dirinya sebagai Kristen juga karena motivasi yang berbeda-beda. Alasan atau motivasi apapun sah-sah saja. Akan tetapi, perlu disadari bahwa menjadi orang Kristen berarti menghayati hidup sehari-hari dengan menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan, yaitu menjiwai dan mendasari setiap pikiran, rencana dan tindakannya dengan semangat cinta kasih kepada Allah dan sesama.
Menghayati hidup seperti itu tidak selalu mudah, karena kita mempunyai juga kecenderungan untuk mengejar kepentingan dan kehormatan bagi diri sendiri. Yesus sendiri sudah mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Itulah artinya menjadikan Yesus sebagai roti hidup bagi kita. Saudara-saudariku terkasih, semoga hidup dan kehadiran kita membawa berkat dan kebaikan bagi orang lain dalam semangat cinta kasih kepada Allah dan sesama kita, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta keadaan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.